People should learn through their eyes and by touching something. They should experience and not only listen. Solutions will not be integrated when farmers are only lectured. They need to own the solution, not only the problem. We observe that this is needed to be prepared for the challenges that farmers are facing. Climate change confronts farmers already with obstacles that nobody can overcome on their own. Saya sebagai petani sangat merasakan dengan adanya perubahan iklim. Sebagai petani sangat susah untuk mendapatkan air untuk menyiram tanaman. Sekaligus sebagai peternak kami sangat susah untuk mendapatkan pakan ternak yang segar untuk ternak kami. Saya sebagai petani merasakan dengan adanya perubahan iklim di dalam kehidupan kami. Mandi pun itu kami menggunakan air seminimal mungkin. Bahkan untuk penyiraman tanaman di sekitar pekarangan kami menggunakan air cucian beras, cucian sayur untuk menyiram tanaman di sekitar rumah kami. Yang kedua, kami sangat susah untuk mendapatkan pangan yang segar karena itu tadi diakibatkan oleh kekurangan air. Ya, di samping dampak dari perubahan iklim terkait dengan kekurangan air tadi, yang kami rasakan juga di mana serangan hama itu luar biasa, terutama pada tanaman padi. Karena kita tahu bahwa ketika kekurangan air itu, maka tikus-tikus itu akan mengarah ke sawah sehingga merusak tanaman pada kami. Karena kami tidak bisa lagi memprediksi kapan hujan, kapan lagi kemarau. Jadi dalam hal itu kami juga tidak bisa mengatur pola tanam kami. Kapan kami bisa menanam tanaman, kapan tidak, karena cuacanya yang tidak menentu. Climate Field School is an approach we have developed over many years of experience in agricultural training of farmers. I, myself, am farmer field school alumni of the 90s. The biggest novelty now of a climate field school is agro-meteorological learning. Farmers are enabled to make cause and effect relationship in regards to the climate and other problems they face. Farmers learn how to collect climate data and how to use data on rain pattern, temperature, and humidity for making informed decisions for their farms. We, for example, combine weather data analysis with local wisdom, called pronotomongso. In traditional knowledge, you learn to carefully read what the environment tells you. If this flower blooms, for example, farmers in this village now it is time to start planting their paddy field. Pertama-tama kami belajar mengenai apa itu perubahan iklim, lalu bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan manusia, dan bagaimana perubahan iklim itu mempengaruhi pertanian kami. Selanjutnya, setelah kami memahami permasalahan yang kami hadapi, kami mulai mencari solusinya. Salah satu dari solusi yang kami hadapi yaitu kami melakukan pertanian ramah iklim, di mana kami belajar praktik budidaya organik, pengendalian hama melalui musuh alami, dan pemanfaatan pupuk organik.
We want a holistic understanding based on agroecological principle, so that farmers have an understanding of plants as a whole, from the root to the top, and the ecosystem they live in. For example, they learn how the climate affects the soil and how the soil affects the plants. We learn to look for answer to questions like this. For example, when the leaves turn yellow, we do not just apply urea as in easy fix, but we cultivate and apply green manure, which can absorb nitrogen from the air. Jadi tanaman ini saya mempergunakan pupuk kompos karena kami yakin bahwa pupuk kompos itu mampu menyerap air, menyimpan air sehingga tanaman itu tidak layu. Seperti ini kan sudah bercampur dengan tanah. Nah, salah satu bentuk fungsi daripada pupuk kompos itu pertama itu memperbaiki fisik tanah, kemudian ada biologis tanah, kemudian kimia tanah. Dan kami yakin bahwa ketika struktur itu sudah sehat, maka dia akan menghasilkan pangan atau sayuran yang sehat. Nah, ketika sayuran sehat itu atau pangan itu sehat, maka kami yakin bahwa manusia juga akan sehat. Kemudian itu adalah salah satu bentuk adaptasi perubahan iklim. Jadi angkat cok Pak. Angkat. Kami sudah tidak memakai pupuk kimia karena pupuk kimia itu akan merusak kesehatan tanah. We invite farmers to think about what is wrong with soil health, because soil is a medium for plant to grow. So that farmers understand and find their own answer. And finally, farmers say, oh, mean farmer understand. We want to produce a lot of So finally, the leaf turn yellow because there is too much iron in the soil or the salt content is too high. The leaf turn yellow due to lack of nitrogen. The leaf turn yellow due to lack of water and other reason. Setelah mengikuti sekolah lapang iklim, hasil panen saya meningkat dari 6 kuintal menjadi 7 kuintal per 100 batak dengan menggunakan bibit varietas Inpari 35. Lalu benih yang saya gunakan dalam bertani juga semakin sedikit karena menggunakan sistem tanam satu dan jajar legowo. Biaya untuk membeli pupuk kimia dan obat semprot juga berkurang karena menggunakan pupuk dan pestisida buatan sendiri. Climate Field School are not about one-way teaching. So they are about empowering farmers. Farmers are directly involved to find cause and solution with agricultural extension workers and universities directly in the field. This is what we call co-creation of knowledge. Co-creation through multiple perspective and knowledge. It is very clear for us that the collaboration between the university and the farmers has been really beneficial. At the end of the day, both the farmer and agriculture faculties are working towards the same goal. What is very important is to recognize and value the traditional and observational knowledge of farmers, which academia has often overlooked. That's why we call participant research farmer, because they are part of the innovating and finding solution. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani di Sekolah Lapang Iklim, pertama itu mereka masuk di lapangan,
di kegiatan cabai, baru menghitung buah atau daun dengan cabang, baru melihat apa masalah yang dihadapi. Baru setelah kegiatannya selesai, mereka berdiskusi untuk bagaimana cara menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi, seperti mungkin gugur buah atau ada sesuatu hal masalah yang dihadapi di dalam di lapangan tadi. Dan kalau misalkan hal itu tidak bisa diselesaikan dalam kelompok, maka itu dikasih masuk di WhatsApp untuk ditembuskan ke dosen-dosen di Unhas maupun di petani-petani lain. Selama ini yang diberikan informasi dari perguruan tinggi adalah pestisida itu bisa diaplikasikan setelah dibuat, beberapa hari setelah dibuat atau difermentasikan terlebih dahulu. Ternyata setelah melakukan kegiatan ini, ada informasi penting dari petani bahwa mereka mengatakan efektivitas biopestisida itu adalah kalau diaplikasikan saat masih segar atau masih fresh. Nah, dengan informasi ini akhirnya universitas melakukan perbandingan dengan melakukan analisis lab antara pestisida nabati yang diuji pada saat segar dan pestisida nabati yang diuji pada saat setelah fermentasi. Artinya ini menjadi informasi baru bagi orang-orang di perguruan tinggi. Jadi ini merupakan suatu bentuk kolaborasi untuk sama-sama mendapatkan tambahan pengetahuan yang updated dan sama-sama bermanfaat bagi kedua pihak untuk perbaikan-perbaikan di masa akan datang. Ya, jadi ini adalah limbah pertanian jerami. Ketika orang panen, maka jerami limbahnya itu ditinggalkan di sawah. Kenapa kami ambil? Kami ambil ini sebagai mulsa organik supaya gulma-gulma yang baru tidak muncul ketika ditaruh jerami ini. Jadi fungsinya termasuk tadi yang saya sampaikan, menjaga kelembapan tanaman, untuk untuk mengurangi dampak dari kekurangan air. The climate field school concept is applicable in various local contexts. The curriculum is very flexible and depends on what the specific group needs and want to know. Take our partners in Java as an example. They are dealing with salt water getting into their farmland. We in Toraja, up in the mountains, we don't have the issue. But what we have are challenges with soil erosion and water runoff. The flexibility in the curriculum is necessary to allow for local problems to be heard and solved as well. Ya, kesulitan pertama itu setelah kita mengikuti sekolah lapak ini, pertama itu merubah pola pikir atau mindset kepada masyarakat. Kita tidak boleh lagi membakar jerami. Bahkan kita himbau, kita sarankan kepada teman-teman petani, ayo kita jaga hutan-hutan ini, jangan sampai terbakar lagi. Karena ketika hutan terbakar itu, maka itu akan semakin memperburuk yang namanya perubahan iklim itu terjadi. Melalui sekolah lapang iklim, kami diajak untuk bagaimana beradaptasi dan apa mitigasi tentang dampak dari perubahan iklim. Iya, saya merasa bahwa saya berkontribusi di dalam sekolah lapang iklim, terutama memberikan pengalaman terhadap petani-petani yang tidak terlibat itu. Misalnya tumbah disirang, itu pasti maringkubang yang itu. Kenapa? Karena kami sadar bahwa kami ini adalah termasuk orang-orang bodoh, orang-orang tidak mampu. Dan setelah kami bertemu dengan dosen-dosen, kami bangga bahwa ternyata kami sudah masuk di fakultas juga sebagai mahasiswa.
This methodology is a long-term learning commitment. Farmer capacity and problem-solving skill are improved, so that the search of solution does not stop at the end of the project, but also continues after the project ends. Their expansion is essential for the sustainable and resilient future of smallholder farmers.